Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kelima dari mata kuliah biologi sel ini, kita akan membahas organel yang lain dalam sel, yaitu ribosom dan juga retikulum endoplasma. Nah, yang pertama kita bahas adalah organel yang disebut dengan ribosom. Ribosom ini sangat berperan dalam proses sintesis protein. Ribosom merupakan kompleks yang terbentuk dari rRNA atau ribosomal RNA dan juga protein. Ribosom merupakan komponen seluler yang menjalankan proses yaitu sintesis protein pada suatu sel. Ribosom bukan termasuk dalam organel karena tidak terbungkus oleh suatu membran. Jumlah ribosom dalam sel bervariasi dan sel yang aktif melakukan sintesis protein memiliki jumlah ribosom yang lebih banyak. Sebagai contoh yaitu sel pankreas yang memproduksi berbagai enzim pencernaan. Nah, di gambar ini kalian bisa lihat untuk ribosom dia banyak terdapat pada daerah sitoplasma dan juga dia bisa menempel pada bagian organel yaitu retikulum endoplasma. Nah, ribosom yang terdapat dalam sitoplasma itu disebut dengan ribosom bebas, sedangkan ribosom yang menempel pada permukaan ER atau retikulum endoplasma ini disebut dengan ribosom terikat. Nah, jika diperbesar, di sini diperlihatkan ada diagram dari ribosom yang dia ditampilkan terdiri dari dua subunit, yaitu subunit besar dan subunit kecil. Baik subunit besar maupun subunit kecil, dia terdiri dari protein dan juga rRNA. Nah, kemudian di sini adalah struktur yang lebih rinci daripada ribosom. Ribosom bebas tersuspensi dalam sitosol, sedangkan ribosom terikat menempel dalam permukaan retikulum endoplasma maupun selubung inti. Secara struktural, ribosom bebas dan juga terikat itu sifatnya identik, jadi tidak ada perubahan struktur atau perbedaan di antara keduanya dan dapat terjadi pertukaran peran, sehingga ribosom terikat dapat menjadi ribosom bebas maupun ribosom bebas dapat menempel pada RE ataupun selubung inti untuk membentuk ribosom terikat. Nah, meskipun secara struktural tidak ada perbedaan, namun secara fungsi keduanya memiliki perbedaan. Ribosom bebas mensintesis protein yang digunakan dalam proses metabolisme sel di dalam sitoplasma, sedangkan ribosom terikat mensintesis protein yang nantinya akan diinsersikan ke membran, akan dikemas dalam organel tertentu misalnya lisosom atau protein yang akan dikirim keluar dari sel atau digunakan untuk sekresi. Sel yang berperan dalam sekresi seringkali memiliki proporsi ribosom terikat yang lebih banyak dibandingkan dari ribosom bebas. Nah, kemudian jika membahas subunit atau penyusun dari ribosom tadi, yang merupakan subunit besar dan subunit kecil, di sini kita bisa memecah-mecah komponen dari penyusun subunit ribosom. Nah, yang pertama adalah ribosom untuk prokariotik dan eukariotik. Ini memiliki penyusun yang berbeda. Ribosom pada sel prokariotik berukuran 70 Svedberg, terdiri dari subunit besar yaitu 50 Svedberg dan subunit kecil yaitu 30 Svedberg. Nah, kemudian dari subunit 50S ini terdiri dari 31 protein ribosomal, 5S rRNA dan 23S rRNA, sedangkan untuk subunit kecilnya yang berukuran 30S terdiri dari 21 protein ribosomal dan 16S rRNA. Nah, di gambar ini bisa kalian lihat ya, untuk prokariotik ribosom dia memiliki komponen berupa protein, kemudian rRNA yang masing-masingnya nanti akan bergabung menjadi satu subunit. Nah, kemudian ketika subunit besar dan kecil ini bergabung membentuk satu ribosom fungsional yang berukuran 70S. Nah, perlu diingat bahwa ukuran ini bukan nantinya ditulis dari hasil penjumlahan ya. Jadi 50S ditambah 30S nantinya menjadi 80S, tidak demikian. Di sini dituliskan 70S karena unit Svedberg ini didasarkan pada ukuran sedimentasi. Sehingga 50S dan 30S penggabungannya tidak selalu membentuk 80S, melainkan nanti ketika kecepatan sentrifugasinya itu menunjukkan 70S. Nah, sedangkan pada subunit eukariotik di sini berukuran 80S untuk penggabungannya, terdiri dari subunit besar yang berukuran 60S dan subunit kecil yang berukuran 40S. Subunit besar atau 60S terdiri dari 49 ribosomal protein, kemudian 5S rRNA, 5,8S rRNA, 28S rRNA, dan ini bersama-sama membentuk 60S subunit.
Sedangkan untuk subunit kecilnya terdiri dari 33 protein ribosomal, kemudian 18 srRNA yang bergabung menjadi 40 S subunit. Nah, subunit besar dan kecil ini ketika bergabung dan diukur dengan unit sedimentasinya, maka akan menghasilkan ukuran ribosom 80S, bukan 100S. Nah, organel yang terdapat pada sel eukariotik yang akan kita bahas di pertemuan kali ini juga adalah retikulum endoplasma. Organel ini merupakan jaringan membran ekstensif di dalam sel dan merupakan bagian dari sistem endomembran. RE atau retikulum endoplasma terdiri dari jaringan tubulus dan kantung membran yang disebut dengan sisterna. Membran RE memisahkan bagian internal RE yang disebut dengan lumen atau ruang sisternal dari sitosol. Membran RE bersifat kontinu dengan sulbung inti, sehingga ruang antar membran sulbung inti juga berkesinambungan dengan lumen RE. Oleh karena itu, kalian lihat pada gambar itu selalu RE itu berada di sekeliling dari inti sel, karena mereka merupakan unit yang kontinus dari sulbung inti. Ada dua bagian dari RE yang juga terhubung, yaitu RE halus dan RE kasar. Perbedaan antara RE halus dan kasar adalah ada atau tidaknya ribosom yang menempel pada permukaannya. Untuk RE halus, permukaannya tidak ditempeli oleh ribosom, sedangkan RE kasar permukaannya ditempeli oleh ribosom, yaitu oleh ribosom terikat tadi. Ini merupakan gambar mikrograf elektron dari endoplasmic reticulum atau RE. Nah, di sini menunjukkan bagian RE halus atau smooth IR dan rough IR atau RE kasar. Di sini bisa kalian lihat untuk smooth IR tidak ada bagian bintik-bintik yang merupakan ribosom, sedangkan RE kasar di sini permukaannya selalu ditempeli oleh ribosom. Kita beralih ke fungsi RE halus. RE halus berfungsi dalam berbagai proses metabolis yang sangat bervariasi dalam berbagai tipe sel. Proses metabolis tersebut mencakup sintesis lipid, metabolisme karbohidrat, detoksifikasi obat dan racun, serta penyimpanan ion kalsium. Enzim dalam RE halus memegang peran penting dalam sintesis lipid yang mencakup minyak, steroid, dan fosfolipid dari membran. Enzim lain yang juga membantu detoksifikasi obat dan racun, terutama di dalam sel hati, mencakup penambahan gugus hidroksil pada molekul obat sehingga lebih mudah larut dalam air dan dibuang dari tubuh. RE halus juga menyimpan ion kalsium. Sebagai contoh, membran RE halus pada sel-sel otot memompa ion Ca dari sitosol ke lumen RE. Sedangkan untuk fungsi RE kasar di sini lebih berperan dalam pembentukan protein yang disekresikan oleh sel. Hal ini bisa kalian kaitkan antara RE kasar dengan strukturnya tadi yang ditempeli oleh banyak ribosom sehingga lebih cenderung difungsikan pada pembentukan protein sekretoris. Sebagian besar dari protein yang disekresikan itu berupa glikoprotein atau protein dan karbohidrat yang terhubung melalui ikatan kovalen. Penambahan karbohidrat pada protein terjadi dengan bantuan enzim yang ada pada membran RE kasar. Protein sekretori yang telah dibentuk akan meninggalkan RE dalam kondisi terbungkus membran khusus yang disebut dengan transport vesicle pada daerah khusus yang disebut dengan RE transisional. Selain itu, RE kasar juga berperan dalam pembentukan komponen utama membran sel termasuk fosfolipid. Nah, baik dengan fungsi dari RE kasar tadi, maka berakhirlah sesi tambahan dari saya. Jika ada hal-hal yang ingin didiskusikan, dapat mengisi pada forum diskusi yang telah disediakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.